Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Ulang tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang Maulid. Masyarakat Melayu nih kalau pakai bahasa Arab Maulid, udah bawaannya ibadah aja kalau udah bahasa Arab mah. Tuh. Coba bilangnya ulang tahun, birthday Rasul. Saya tidak menyalahkan. Kalau Anda pendapatnya beda silahkan, Anda punya hak. Tapi saya menyampaikan apa yang saya tahu karena saya yang diundang, maka Anda boleh renungin. Benar Anda ambil, salah Anda anggap salah, silahkan Anda tinggalkan. Maulid Nabi SAW, teman-teman sekalian, ini kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, tanya Nabi SAW pernah rayain enggak hari lahirnya? Sahabat-sahabat pernah rayain enggak? Tabi'in pernah rayain enggak? Tidak pernah ada jawaban dari orang yang memastikan Nabi pernah rayain seperti sekarang. Muncul Maulid itu kapan? Secara histori tahun 230 Hijriah di zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir. Siapa Fatimiyah ini? Orang-orang yang berfaham Syiah. Siapa Syiah itu? Yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi pura-pura masuk Islam dari Yaman. Di zaman Uthman bin Affan, dia mengaku sebagai Muslim. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah, Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Suatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda, bukan ulama yang salah. Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 Hijrah. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik mereka baik tidak? Baik, dekat dengan Allah, tahu petunjuk Rasulullah, baik, sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini, salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah idionya salafi. Salafi satu orang, kalau banyak kan salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas di sini? Rata-rata kaum muslimin hari ini nggak paham apa itu yang Wahabi, Pak. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi, yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah mujaddid abad itu.
Banyak amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Amalan itu diamalkan oleh saudara kita yang ada di NU. Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Salafi dan sebagainya dengan alasan Wahabi, penyematan yang salah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi. Paham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyematkannya seolah itu Arab Saudi orangnya. Kalau begitu Wahabi gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ, ke Mekah, ke Madinah? Kalau memang iya. Ngapain pergi haji ke sana kaum muslimin? Kenapa Allah mengamanahkan Mekah di situ? Madinah di situ yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman. Negerinya, penduduknya. Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berpikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah, Pak. Saya menyalahkan Syiahnya. Sebab apa? Istilah Wahabi ini sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berhasil dibakar dan disulut dengan isu Wahabi. Wahabi yang disematkan kepada Saudi. Disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah.